Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung ya. Untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, semoga ya sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Karena apa? Karena lewat kebaikan hati beliau-beliau itulah channel ini dapat eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Jadi kalian tinggal klik aja di YouTube sudah bisa menyaksikan kajian ini. Itu atas jasa-jasa baik saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah. Oke, selanjutnya untuk saudara-saudaraku semuanya, untuk pewer-pewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Sorry. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan dipotong-potong, langsung diunggah ulang setelah di-download ya. Jangan. Linknya saja, linknya ya. Berikutnya lagi, untuk seluruh pewer terkasihku, aku tidak bisa menyebut nama kalian satu persatu ya, tetapi aku tetap memberikan rasa syukurku, terima kasihku kepada kalian semuanya yang telah mendoakan kebaikan untukku, dan aku tentunya berdoa juga kepada Gusti Allah Agung, semoga kebaikan doa-doa itu akan tercurahkan juga bagi yang mendoakan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Kita masuk kajian kita. Wah, sekarang seri yang ke-30 ya. Seri yang ke-30. Ini spektakuler ini. Seri yang ke-30. Ini akan menyaring pewer bagi yang mereka gemar oleh pengetahuan, akan terus mengikutinya, tapi yang tidak gemar ya biarkan saja ya, karena mereka tidak suka ya, mau gimana kan lagi ya. 30. Aku review sejenak ya. Sudah aku sampaikan kemarin, kalau benar bahwa ini silogisme ini dari Alkitab loh ya, bukan asal ngomong aja aku. Jadi itu ada doktor itu baca Alkitabnya itu nggak bener itu, ya. Entah doktor, entah apa panggilannya di komunitasnya, apa abuna, apa pendeta, ya. Dia bilang dengan turunnya Yesus maka kenabian selesai. Selesai siapa? Coba kamu ngobrol sama Kristen dengan teman-teman dari Mormon sana. Selesai nggak? Ya. Jadi gini loh ya. Kalau memang Yesus itu turun dan itu diartikan sudah tidak perlu ada nabi lagi ya, itu kontradiksi dengan yang ada pada Bible. Kontradiksinya di mana? Ya, surat-surat Paulus ya, kisah para rasul itu ya. Nanti kan ada kisah para rasul, terus nanti sebelahnya itu surat-surat Paulus kan.
Jadi maksudku itu keluar dari Injilnya. Matius, Markus, Lukas nanti kan dilengkapi, ada kisah para rasul, baru masuk surat-surat Paulus, nanti ada kitab-kitab lainnya itu. Ya, nah, kita sekarang berbicara di kisah para rasul. Ini masih menceritakan tentang kisah yang dinukil dari, ini intinya kan nukilan-nukilan dari kitabnya orang Yahudi yang ada di Kejadian berapa itu? 18:15 dan 18:18. Ya. Seorang nabi kalau nggak mau ngikuti dibasmi, nabinya itu dari saudara, di antara saudara-saudaramu. Ini semua dari sana nukilnya. Jadi nggak asal ngomong kisah para rasul itu. Ini disampaikan ketika apa? Ketika Yesus sudah ada di bumi, sudah hadir. Kalau memang kedatangan Yesus itu maka nubuat itu selesai, kan nggak perlu disampaikan lagi. Logika sederhananya kan silogismenya seperti itu. Karena apa? Yang dinubuatkan sudah datang kok. Ngapain dimunculkan lagi ini? Jadi sederhana sebetulnya kalau kita mau taat terhadap Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, yang aku herannya yang ngomong kalau Yesus datang itu maka kenabian itu sudah selesai. Kalau itu yang ngomong Kristen Tauhid, aku mungkin masih sedikit bisa menerima. Tapi yang ngomong itu Kristen, ya, dia jadi pemimpinnya lah ya dalam satu komunitas Kristen, yang itu memakai konsep teos Allah Tritunggal. Kan kita tahu sampai sekarang kan konsep teos dalam kekristenan kan terpecah menjadi 3 tanpa bisa dikompromikan. Padahal itu hal-hal yang paling mendasar. Jadi hal yang paling mendasar dalam keberagamaan itu bagaimana agama itu menjelaskan konsep teos. Lah konsep teosnya aja sampai sekarang nggak ada titik temu, dan itu sampai nanti yaumul akhir nggak bisa dirukunkan itu. Terus gitu mau PD-nya ngomong kami pasti masuk surga, kami pasti masuk surga. Surga dari Hong Kong apa? Iya kalau teosmu bener, teosmu salah. Sekarang ada Tritunggal, ada lagi Tauhid, ada lagi Oneses. Mana yang benar? Yang herannya aku ketika dia ngomong bahwa setelah Yesus itu hadir ya, itu si dokter itu, maka kenabian selesai, tidak ada lagi kenabian. Itu dia pakai paham teos Tritunggal loh. Lah kok goblok amat, padahal Kejadian 18:15 dan 18:18 itu jelas-jelas itu yang dinubuahkan Nabi, bukan Allah kok. Lah menurut kesadaran dia itu Yesus itu Allah atau Nabi. Jadi ngomong yang jelas, jangan ngomong mencela-mencela nggak karuan. Pada saat mana mau Nabi dinabikan, pada saat mana mau manusia dimanusiakan, pada saat mana mau Allah dialahkan. Enggak boleh begitu dong. Kerangka berpikir akademis itu tidak begitu. Kerangka berpikir akademis itu dia konstan, ajek. Kalau Allah ya Allah, kalau Nabi ya Nabi. Nah, sekarang dia ngaku Yesus sebagai Allah, tapi dia ngomong setelah Yesus hadir nubuat tidak diperlukan. Lah orang Yahudi bisa ngamuk, berarti kitab Musa itu ya tidak valid karena kenabiannya tidak tergenapi. Gitu loh. Yesus juga bisa ngamuk. Kenapa? Dia sudah bilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Jadi pendapat-pendapat seperti itu, kalau itu yang mengucapkan Kristen Tauhid, ya meskipun salah tapi masih mending lah. Ini yang ngomong Kristen Tritunggal, Yesus Allah. Ya menurutmu itu Yesus itu Allah apa Nabi gitu loh. Coba kamu buka mana tuh Bibelnya, Kejadian 18:15. Itu yang dinubuahkan itu Nabi atau Allah gitu loh. Seorang dengan gelar akademik profesor dan jadi pemimpin umat kok mencela-mencela. Ya. Ini ngomong tuh yang jelas supaya umat tidak kebelangsak nanti karena omongan. Ya. Nih, kitab Kejadian 18
15 ya. 18 15. Aku takut keliru aja, maka aku buka langsung. Kejadian 18 Sorry. Aku tadi ngomong kejadian. Ulangan itu. Kitab Musa. Kan jatuhnya kepada Musa. Ya inilah ya. Maka aku selalu meskipun aku hafal tetap mengutip sumber pijakannya ke Alkitab supaya tidak salah. Ya. Oke, buka Ulangan 18:15. Ya. Kamu buka kitab Ulangan 18:15 ya. Ini ya. Ya, aku baca. Kamu juga baca. Seorang nabi, bukan Allah. Dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan baginya oleh Tuhan Allah. Jadi ini yang dinubuahkan, yang akan dibangkitkan itu nabi, bukan Allah. Lucu juga ada Allah kok dibangkitkan. Makanya proses Yesus bangkit dari kubur itu juga kacau. Ya, Ulangan 18:18. Ya. Kita baca lagi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Nabi bukan Allah. Jadi kalau ngomong setelah Yesus datang maka proses kenabian selesai, tidak ada nabi lagi, berarti kitab Ulangan itu tak tergenapi dong. Ya. Dan nggak tahu yang genapi nabinya itu sopo? Yesus itu menurutmu sopo? Allah atau nabi? Jelas dulu kalau ngomong. Ya. Oke. Ini kemarin sudah jelas ya. Masih dinukil, artinya proses ini tuh nubuah kenabian itu masih tetap berlaku ya. Karena dalam Kisah Para Rasul, padahal ini ditulis ya setelah Yesus juga hadir, masih terus disampaikan. Artinya tidak benar begitu Yesus datang kenabian sudah berhenti ya. Itu tidak benar. Oke. Akan kita lanjutkan sekarang ke ayat berikutnya untuk mengokohkan pengetahuanmu tentang siapa nabi yang akan datang itu. Ya. Sebelum sana aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Ini lumayan dingin, hujan dari tadi ya. Hujannya dari tadi. Aku mau baca komen kalian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 29. Belum menyampai di angka 500, masih 363 pewar ya. Ya sudahlah, tidak ada masalah. Oke, yang pertama dari Soleha kita Gispati. Alhamdulillah Pak Lu nyimak Tuan Guru. Semoga kita selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra semuanya untuk saudaraku yang ada di Palu. Kemudian Habib Syah Putra. Apa kabar Bib? Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Medan kembali menyimak. Medan mana? Medan baru. Oke. Seri kajian ini menjadi topik yang paling saya tunggu-tunggu. Walau sudah episode 29 tapi masih asik untuk diikuti. Gus Betik dengan cukup baik menyusun pasal-pasal yang sudah tersaji sangat rapi dari kitab-kitab suci mengenai siapa Mesias, Elia, dan Nabi yang akan datang. Lanjut Gus, sampai episode 40 atau 50 pun gak masalah. Salam sehat dan berkah selalu Gus. Terima kasih untuk saudaraku Habib Syah Putra. Ya ini karakternya orang yang mencintai ilmu. Ya, begini ini. Jadi masalahnya bukan seri 1, seri 2 selesai atau kenapa berseri-seri tidak selesai. Masalahnya bagaimana penjelasan ilmiah itu bisa sedapat mungkin dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau orang Jawa bilang cetok welo-welo. Begitu. Seri itu nggak jadi masalah. Mau berapa seri juga. Inilah
contoh yang baik yang disampaikan oleh Kang Mas Habib Syahputra, ya, seorang yang pecinta ilmu. Terima kasih, Beb. Lanjutnya Hutawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Oh iya ya, untuk Habib Saputra salam Isra juga untukmu ya, untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Medan. Kalau gue ini Siantar, Pematang Siantar. Ini semua publik supaya tahu ya. Ibu kotanya Medan, tapi gengsinya itu kena Siantar. Ya, Pematang Siantar. Kalau di Jawa Timur, ibu kota provinsinya Surabaya, tapi gengsinya itu kena Malang. Ya, kalian kalau dulu tahu barometer musik rock era tahun 80-an lah ya, itu Malang, bukan Surabaya. Sayangnya kan petilasan itu sekarang nggak terawat, sehingga Pulau Sari, tempat di mana dulu pemusik rock ya saling unjuk kebolehan, sekarang sudah seperti, aku jarang lewat situ, sepertinya sekarang sudah jadi supermarket swalayan ya. Jadi kalau Kang Mas Habib Syahputra ini Medan, aku anak Siantar. Ya, kurang lebih itulah ya, Medan Siantar sama dengan Malang Surabaya Malang. Oke, salam Isra Habib ya. Nggak tahu ini Habib dari jalur Hasan atau Husen. Hutau, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ini akan menjadi kajian dengan seri terbanyak di channel ini. Betul, sudah 30 sekarang ya. Kalau dulu kan yang paling banyak itu kajian Nabi saya tidak turun lagi. Ternyata dipatahkan oleh engkaukah Nabi yang akan datang. Tapi tidak apa selama memberikan informasi bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW telah dibuatkan kedatangannya dalam PL dan PB. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada Gus Betik dan semua menyimak kajian ini. Terima kasih saudaraku dari Maros Baru, Sulawesi Selatan ya, kepada Kang Mas Hutau atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra selalu. Jadi hampir sama ya antara Hutau dan Habib ini, tidak ada masalah mau seri keberapapun. Yang namanya ilmu memang harus diikuti begitu. Oke. Selanjutnya Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir nyimak. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu. Untuk seluruh saudaraku yang ada di Brebes, ada Kang Nurkolis. Dilanjutkan ke Kota Kembang Bandung, Ayah Abah Komarudin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung menyimak setelah sholat tarawih. Semoga diberi kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra dari Kota Kembang. Oke, salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Kota Kembang Bandung. Atur nuhun Abah Komarudin. Kita lanjutkan ke Nenek Kiper ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut mengaji Gus, monggo. Salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih. Ini ada referensi bagus sekali, tapi tidak mungkin aku bacakan karena panjang ya. Itu teman-teman bisa baca nanti waktunya habis. Tapi apapun adanya, aku tetap berterima kasih kepada saudaraku, namanya agak sulit ini, cross, nggak tahulah namanya itu ya. Terima kasih atas literasinya. Oke, sekarang kita lanjutkan Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung hadir. Bandung ini banyak juga ya saudara kita yang ngaji di sini. Kalian bikin grup lah, grup WA. Ya, kalian bikin grup WA. Ya, ada kalau 5 sepertinya, mungkin lebih atau gimana gitu. Oke, Kang Herman Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung hadir setelah setelan pertama tanpa skip.
Tuh ditinggal sholat, mantap. Ini cara yang mantap ini. Nanti malam atau jelang sahur tonton ulang. Salam Isra buat semuanya. Salam Isra juga untuk saudaraku Muslim yang ada di Bandung, untuk Kang Herman Anata Wijaya. Ini bisa dicontoh ini. Pertama di setel ulang terus tinggal sholat, nanti baru Pertama di setel ditinggal sholat, ya. Nanti baru di setel ulang lagi. Mantap juga kau itu. Siapa pula yang ngajari kau? Bapak Poni di Raharjo, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa kami memang sudah makmur. Nah, kalau sudah makmur naik haji, Pak. Kalau sudah makmur naik haji, kalau enggak tinggal pilih matinya mau model Yahudi atau model Nasrani. Gampang toh. Kalau enggak makmur, enggak usah naik haji. Allah tidak perintahkan. Kalau sudah makmur naik haji. Oh, naiknya itu lama, Gus. Enggak urusan, yang penting daftar saja. Ya, daftar saja sebagai bukti bahwa kita sudah berniat. Masalah nanti kesampaian atau enggak bukan urusan kita, ya. Karena kita enggak tahu sekarang antrian haji itu aduh, enggak karu-karuan namanya. Apa orang yang daftar itu masih hidup nantinya? Ya. Nggih, Pak Ponidi nggih kasih tahu sama saudara-saudara Islamku di sana, kalau sudah makmur jangan lupa naik haji. Kalau enggak pilihannya terserah, mau mati cara Yahudi atau Nasrani tinggal pilih. Ya, itu Kanjeng Nabi dalam hadisnya begitu. Kalau hadisnya salah tolong dikoreksi. Gitu, ya. Jadi masalah ekonomi dan keamanan alhamdulillah sudah terpenuhi di sana ya, desa Sukamakmur. Namun masalah ajaran Islam rasanya kurang kompak. Saya sendiri masih terasa tersudut gara-gara tidak mengikuti kegiatan yang tidak berhasil dan tidak rasio. Fenomenanya seperti itu memang. Jadi gini ceritanya. Beberapa waktu lalu ya, bapak kita ini pernah menghubungi aku ya via telepon, terus niatnya mau ngundang Gus Beti ngisi kajian di sana. Kebetulan lagi peresmian masjid, Pak ya, masjid ya, pembangunan masjid, dan aku dikasih kirim foto masjidnya, alhamdulillah bagus ya. Lalu aku kasih tahu sama Pak Ponidi, gini loh Pak. Kalau aku diundang ke sana ya mau-mau aja, orang apa, tiket dibeliin ya. Nanti pulang juga dibeliin tiket ya. Apa susahnya? Tapi aku tidak punya resiko sedangkan Bapak punya resiko. Kajian-kajianku itu pasti melawan mainstream. Ya. Pasti melawan mainstream, Pak. Aku nggak kenal kompromi dengan itu. Pokoknya apapun yang itu benar, yang bisa dipertanggungjawabkan secara Al-Quran dan Al-Hadis, aku harus menyampaikan, walaupun harus berhadapan dengan mainstream. Jadi pokoknya itu artinya landasannya, ya, landasan berpikirnya itu Al-Quran hadis. Kalau itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis benar, aku akan sampaikan dimanapun dan kapanpun. Nah, aku kan enak ngisi kajian, katakanlah datang hari ini, nanti malam ngisi kajian, besok pagi atau paling lambat sore sudah pulang ke tanah Jawa. Orang mau ngomel-ngomel aku biarin aja. Tapi Bapak kan tinggal di sana. Apakah Bapak siap menghadapi counter attack dari saudara-saudara kita yang nggak setuju dengan kajianku? Karena kajianku mesti akan anti mainstream, dan kalau mereka semua sana siap untuk berbeda atau bisa memaklumi bahwa dalam pemikiran itu tidak hanya satu warna saja, yaitu baik. Tapi sejauh berapa mereka siap? Kalau nggak siap kasihan Pak Ponidi. Kalau aku sih enak aja, begitu pulang naik pesawat sampai rumah tidur. Jenengan tinggal di sana, bersosialisasi di sana, gitu ya. Makanya aku paling senang itu kalau ngisi kajian tuh dari rumah ke rumah, karena itu aman. Kalau ke masjid nanti pro kontra seperti itu. Dan di masjid itu ada penguasanya, yaitu para takmir masjid. Itu dulu yang pernah digagas oleh Pak Ponidi. Tapi apapun adanya, Gusti Allah Agung telah mencatat niat baik Pak Ponidi untuk menggelar kajian di sana dengan mengundang Gus Beti. Kalaupun sampai sekarang tidak terrealisasi, itu sudah menjadi catatan amal soleh. Insya Allah, Pak. Ya. Oke. Kita lanjutkan Kang Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu Kang. Kita lanjutkan Satria Bagus Jakarta Selatan. Hadir Gus. Oke, matur nuwun.
Lanjutkan lagi, Kang Sahran Gipari menyimak di menit pertama. Oh, mantap kali kau. Jadi juga ya yang pertama. Komen pertama, selesai makan malam dengan cuaca malam yang sejuk. Mantap. Oh, kamu buka berarti habis sholat apa? Sholat maghrib atau sholat tarawih? Kita lanjut, Kang Irfan Al Akbar masih nyimak pasca tarawih di Kerinci, Jambi. Mantap. Kang Arif Muksinin Tuban siap hadir Gus. Monggo, monggo. Yang punya Jogja, Kang Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roro Jenggrang. Persen apa nih artinya? Persen sih Guse mau berangkat tarawih nomor 4. Apa itu persen? Nggak tahu aku bahasa Jawa atau bahasa Inggris itu. Terima kasih untuk Roro Jonggrang ya. Silakan tarawih. Berikutnya Kang Joanto Anto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang punya Cirebon ini ya. Kita lanjut. Sam Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Penyakit dokter itu namanya leukemia Gus. Kebetulan Ayas ada resep untuk penyakit ini. Salam Isra selalu. Seandainya kita ketemu dulu kan bisa direkomendit ya. Masalahnya takdir mengatakan beliaunya Pak Dokter sudah berpulang dan semoga selalu damai dalam tidur panjangnya ya. Jadi sudah berpulang Pak. Ini informasi yang bagus untuk saudara-saudara kita dalam rubrik kajian channel ini. Ternyata Kang Mas Wahyudi Junaidi ini punya kemampuan dalam herbal ya. Ini sampai untuk leukemia aja dia bisa ya, ada resepnya. Jadi ya kalau ada sakit penyakit apapun silakan konfirmasi ke Kang Mas Wahyu Junaidi, dokter kita ini ya, dokter herbal. Nuwun sam atau nuwun nggih. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Singosari. Berikutnya Kang Mas Eko Rismayanto. Bagus juga namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Gus, izin bertanya, kalau berkenan sebentar lagi kita akan melaksanakan zakat fitrah. Yang saya tahu amil mungkin ini maksudnya ya, amil zakat. Bukan amin ya. Membagikannya harus sebelum sholat Id. Tetapi pemerintah Basnas suka meminta bagiannya. Berarti Basnas membagikannya pasti sudah lewat salat Id. Lalu bagaimana pandangan Tuan Guru? Mohon jawabannya, terima kasih sebesar-besarnya. Aduh, batuk lagi. Gini Kang Eko Rismayanto. Oke, sebelum aku jawab Kang Eko begini ya. Aku ada ide gini. Untuk semuanya bagaimana kalau request tajuk itu lewat WA? Kan WA-nya ada tuh di slide yang kuning itu. Ya. Itu lebih membantu aku karena dia ada teradministrasi di WA itu. Tinggal aku nanti lihat si A, si B kan ada nomor WA-nya itu, dia pesan apa, sudah disampaikan belum gitu. Karena kalau gini-gini terus terang aku agak kesulitan. Kesulitan dalam mengadministrasinya, kadang-kadang terlupakan, makanya aku mohon maaf. Ya namanya lupa, nggak dibahas-bahas gitu ya. Tadi aku berpikir mungkin lebih enak lewat WA. Karena kalau lewat screenshot kadang-kadang ya lupa juga. Kalau di WA kan dibaca gitu ya. Maka aku ajak kalian untuk melakukan trial error. Kita trial error ya, learning by doing. Kalau memang nanti enak lewat WA terus, kalau enggak ya kita rubah lagi. Nah, untuk sementara kita coba. Bagi teman-teman yang request ya, silakan masuk lewat WA requestnya. Nah, kalau di sana nggak ada OOT-nya nggak ada ya. Oke. Nah, sekarang untuk Kang Mas Eko Eko Rismayanto, aku janji akan aku bahas ini ya. Tapi nggak di sini, mungkin dia dalam channel tersendiri. Kok dalam channel tersendiri? Dalam video tersendiri, karena ini ribet Mas. Ini ribet, makanya aku nggak bisa jawab sekarang, nanti daripada aku salah jawab. Nanti kita bahas dalam video tersendiri ya. Kalau aku lupa, seperti tadi aku bilang, administrasinya aku sering lupa. Request kalau maka mungkin bisa lewat WA diajukan, atau ini diajukan ulang lewat WA supaya nanti aku selalu ingat ya. Oke gitu Kang Mas Eko Rismayanto ya. Terima kasih. Kemudian Kang Samsul Yatim,
gelar tikar di kajian masih raono tunggale. Mantep, mantep, mantep. Ya, sudah aku baca semua ya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Pandaan dan Kang Samsul Yatim. Semoga Allah selalu melindungi perjalananmu ya. Terima kasih. Kita sekarang ke materi kajian kita. Ya. Sekarang gilirannya kita membahas apa ini? Kita masuk ke 1 Yohanes 4:1 ya. 1 Yohanes 4:1 gitu ya. Buka anumu. Apa namanya? Injilmu buka 1 Yohanes 1:4 ya. Oke. Aku bacakan begini. Saudara-saudara yang kekasih ya. Kekasih atau terkasih itu? Coba lihat, harusnya terkasih. Tuh. 1 Yohanes loh ya. 1 Yohanes 4:1. Nih ya. 1 Romawi Yohanes 4:1. Ya. Aku juga buka ini. 1 Yohanes ya, 1:4:1. Saudara-saudaraku yang kekasih, benar ternyata aku ngutip. Sebetulnya lebih tepat kan saudara-saudaraku yang terkasih, kan begitu, bukan kekasih. Ya inilah namanya juga terjemahan kacau. Modal terjemahan ya. Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya dalam setiap roh. Nah, sudah diingatkan sama Yohanes. Sedikit roh. Jangan percaya, jangan gampang percaya. Seperti kemarin, sedikit imam. Terus ngaku Imam Mahdi, jangan gampang percaya. Ngaji di sini tuh otaknya harus cerdas, jangan gampang percaya. Mau Imam Mahdi kayak mau imam apa kayak. Ya. Begitu juga tentang roh. Sedikit roh, roh ini, roh itu, rohani. Dipesankan oleh Paulus dalam Injilnya 1 Yohanes. Dipesankan oleh Yohanes dalam Injilnya. Salah terus ini. Ya, logika tanpa logistik memang begini. Karena sebentar lagi sudah detik-detik buka puasa. Ya, sudah diingatkan oleh Pak Yohanes dalam kitab 1 Yohanes 4:1. 1 Yohanes 4:1. Ya. Begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Lihat nih. Ini kuncinya di sini supaya kalian nggak bingung. Kalau bingung kacau nanti. Ya. Kata Yohanes, ya. Kata Yohanes, kita suruh menguji roh, ya. Apakah itu mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Setelah roh, kok terus larinya ke nabi? Ini loh, aku mau jelaskan ini. Perkara nabi asli, nabi palsu itu nanti dulu. Apa maksudnya? Karena banyak istilahan panggilan di kitab Bible itu, khususnya Injil Perjanjian yang baru ini. Kalau kita nggak paham, kacau. Kadang-kadang disebut roh kebenaran, roh kudus, roh Allah. Itu sebetulnya satu personal atau enggak sih? Nah, sekarang kita dapat pencerahan dari 1 Yohanes 4:1.
Supaya nanti kalau diskusi itu mereka yang menolak Nabi yang akan datang itu nggak bisa lagi lari. Dia terkunci oleh Alkitab itu sendiri. Bahwa terjadilah sebuah penjelasan, roh itu harus diuji. Karena banyak nabi-nabi palsu. Pertanyaan gue, kenapa roh kok terus nabi? Coba otak lu buka, kenapa? Roh kok terus ujungnya nabi itu loh. Kenapa? Kalau lu cerdas, lu tahu bahwa yang dimaksud roh itu ya nabi. Yang dimaksud nabi itu ya roh. Dua istilah ini merujuk pada satu eksistensi yang sama, yaitu sosok yang diramalkan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ke sana. Ya. Jadi kita sudah di guiding oleh Yohanes dalam kitabnya 1 Yohanes 4:1. Jadi yang dimaksud roh itu nabi gitu loh. Yang dimaksud nabi itu ya roh itu loh. Bukan ini beda. Karena teksnya jelas banget kok, ya. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi-nabi. Masalah palsu aslinya itu nanti kita bicarakan. Tetapi kenapa setelah roh nisbahnya ke nabi? Itu berarti yang dimaksud dengan kata nama panggilan roh itu ya nabi itu. Ini kan panggilan ini, jabatan, bukan proper name. Ini bukan proper name. Roh itu bukan proper name, nabi itu bukan proper name. Jadi nama panggilan atau nama jabatan. Di sini kita semakin jelas terkuat yang dimaksud roh itu nabi. Jadi di kitab yang kemarin kan belum aku jelaskan, ada yang disebut roh kebenaran. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Banyak istilahnya. Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang dijanjikan orang sebelum Yesus lahir, Yesus dalam kandungannya, Roh Kudus sudah ada kok. Dijanjikan dari Hong Kong apa? Tidak bisa begitu. Kita harus pahami alur cerita Bible ini secara seksama, khususnya perjanjian baru ini. Ya. Oke. Yang dimaksud ya, yang menarik ya, untuk harus diperhatikan, aku ulangi tadi ya. Dari ayat di atas adalah suatu permintaan agar kita melakukan uji kesahian yang pertama, ya. Uji ini ngaku-ngaku atau apa ini? Seperti kamu misalkan ada orang ngaku gue ini presiden lo gitu, lu kan nanya lu presiden dari mana gitu, masa tiba-tiba lu ngaku? Kan lu mesti tanya dong, lu presiden dari mana model begini kan gitu ya. Oke, jadi diuji ya, jadi roh-roh itu diuji ya, uji kesahian namanya. Dari setiap pribadi yang mengaku roh, karena nanti banyak yang ngaku-ngaku itu ya, yang dimaksud dengan roh itu ternyata seorang nabi. Jadi yang dimaksud roh itu ternyata seorang nabi. Gitu loh ya. Ya. Sehingga tidak tertipu dari setiap pengakuan-pengakuan palsu. Banyak sekarang orang ngaku-ngaku nabi. Itu kan sudah diingatkan. Banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kalau aku yang menerjemahkan nggak begitu, bukan muncul, begini. Banyak nabi-nabi palsu yang telah berkeliaran dan pergi ke seluruh dunia. Ah, itu lebih sangar tuh, berkeliaran. Ya, gara-gara apa? Orang masih percaya ada orang hidup ribuan tahun nanti mau turun lagi. Oke, ya. Satu yang menarik ya, ternyata seorang nabi. Jadi roh itu nabi ya, sehingga kita tidak tertipu nanti atas pengakuan palsunya. Banyak memang nama-nama panggilan yang disematkan pada nabi itu ya. Dalam perjanjian lama sering disebut dengan nabi itu ya. Tuh ini tuh bacaan tuh. Ya, mulai ini dalam perjanjian lama ya. Bapak mau tulis ya. Sebentar. Ya. Ini sudah jelas ya, roh nabi, jelas ya. Yang dimaksud roh ya nabi itu. Sekarang kita pelajari nama-nama panggilannya ya. Karena gini loh ya,
untuk mengenali nama itu juga sulit. Aku itu kalau baca tarikh itu sejarah Arab. Itu paling sulit aku ketika mengenali nama-nama. Karena Arab itu sama dengan Israel. Nama-nama itu sulit, ada yang namanya sama atau namanya itu beda-beda, gimana lagi itu. Itu tiga, ini si A bin si B bin si D bin si C itu kan terus namanya itu diulang-ulang terus. Makanya baca tarikh kadang-kadang kalau sudah menyangkut nama-nama orang Israel, orang Arab itu males karena ribet. Ya. Nah, sekarang ini kita mengenal nama. Jadi jangan percaya sama omongannya Shakespeare ya. Shakespeare itu sastrawan dari Inggris. Jangan percaya. Ya. Karena bule terus lu feodal lu percaya sama Shakespeare. Kata Shakespeare, apa arti sebuah nama? Loh, semua itu dikenal lewat namanya. Nama itu penuh arti kok. Apa arti sebuah nama? Ya, emangnya kamu mau dikasih ya barang KW? Kan ya enggak mau. Ya, kemasan itu harus mencerminkan bungkusnya. Kemasan itu nama. Ya, kalau namanya saja sudah bagus tapi isinya KW, kamu mau? Kan enggak. Orang kan harus minta namanya ori, ya isinya ori gitu. Itu perlambang. Jadi nggak bisa nama itu. Kamu mau beli rokok misalkan, kamu rokok apa? Rokok yang kelas lah ya. Aku nggak sebut namanya karena aku bukan bintang iklan. Rokok A, itu nama. Terus kamu dikasih rokok B, kamu mesti nggak mau. Lu rame. Gue kan sudah bilang namanya rokok A, lu kasih rokok B. Wah, itu loh ya. Jadi jangan terpesona sama siapapun, termasuk sama Shakespeare. Soal dia bilang apalah arti sebuah nama itu urusan dia, tapi urusan kita nama itu full arti. Sampai Kanjeng Nabi bilang aja, ya kasihkan nama anakmu itu nama-nama yang baik karena nama itu adalah doa. Orang Jawa bilang asmo kinaryo jopo, itu berarti nama itu penting. Ya, kita baca deh sini deh. Dalam perjanjian lama, Ya, sering disebut dengan nabi itu. sudah. Nabi itu ya. Nabi itu. Oke, siapa lagi? Terus? Seorang nabi. Seorang nabi. Terus? Nabi. Titik? Terus baca lagi coba. Kalau ada terusannya. Dalam perjanjian baru, sering disebut dengan Sebentar. Jadi gini bos, supaya kamu tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku anun. Oke, dalam perjanjian baru, seorang penolong. sini nampak Mas Ian? Nampak. Ini ya, seorang penolong. Oke, terus Penghibur. penghibur. Terus Roh kebenaran. roh kebenaran. Lihat itu, jangan main-main sama roh. Harus diuji katanya si Yohanes, kebenaran. Terus Dan Roh Kudus. Roh Kudus. Udah titik? Ya. Nah, udah. Aku jelaskan sekarang. Ya. Jadi nabi yang akan datang itu dalam PL itu biasanya disebut ini. Ini PL kalau kita baca ya. Ini perjanjian lama. Tapi dalam PB dia disebut ini. Ya. Nah, ini anaknya kita ada papan tulis jadi jelas. Ini dalam perjanjian lama. Disebutlah nabi itu seorang nabi. Nanti dalam perjanjian baru disebutnya itu seorang penolong, penghibur, roh kebenaran, roh kudus. Tapi semua ini merujuk dalam sosok yang sama, yaitu nabi yang akan datang. Ini habis apa gimana itu? Ya. Nabi yang akan datang di Adi. Semua merujuk ke sini itu. Merujuk ke sini. Cuman istilahnya beda. Tapi kan kita sudah dikasih guiding sama Yohanes 1 Yohanes 4:1 ini bahwa roh itu ternyata nabi gitu loh. Jadi kamu nggak usah bingung. Kok nanti ada coba-coba
akan menggeser kamu dengan kekacauan. Siapa nama kamu nggak usah bingung. Mau dia nabi itu kayak, mau seorang nabi kayak, mau ke nabi kayak, itu merujuk kepada nabi yang akan datang, dan itu digunakan sebutan itu pada perjanjian lama, PR. Dalam perjanjian baru dia disebut dengan seorang penolong, penghibur, roh kebenaran, roh kudus. Nah ini semakin mutlak lagi. Jadi salah kalau roh kudus itu Allah, terus salah satu dari Allah Tritunggal. Di debatnya itu kan ada, debat Arimatea tahun 2005. Kok seorang penolong lain, penghibur itu roh kudus itu Allah? Orang di sini jelaskan, roh itu nabi, bukan roh itu Allah. Itu rektor, doktor, sudah rektor, doktor, belum profesor dia kala itu, ngatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Kata dia itu karena dia Tritunggal. Itulah Roh Kudus. Tuh. Roh Kudus, Pak Pendeta, saudaraku, ya, semoga kerangka berpikirmu tentang Alkitab menjadi benar. Itu sudah ada sejak zaman Yesus itu belum lahir, masih dalam kandungan itu, ketika terjadi dialog antara Bunda Elizabeth dan Bunda Maryam. Itu di sana Roh Kudus sudah tertulis. Jadi tidak mungkin kalau Roh Kudus itu yang dimaksud itu Roh Kudus yang mana lagi yang mau dihadirkan bahwa dia Allah. Gitu loh. Ya. Makanya istilah-istilah ini kita harus paham. Ini bukan Roh Kudus yang mana ini? Roh Kudus yang itu atau yang mana? Ya inilah karena nama sebutan yang disebut masih 500 berapa ya? 571 Masehi atau digenepi, itu bahasa hitungan sejarah ya. 600 tahun kemudian baru hadir. Gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi, jangan kacau kamu, jangan heran, jangan bingung kalau ada baca Alkitab Perjanjian Lama, nabi itu seorang nabi. Ya. Perjanjian Baru, seorang penolong, penghibur, roh kebenaran, roh kudus. Nah, ini semua merujuk pada satu yang sama, yaitu nabi yang akan datang. Ya, kalau ada yang mengatakan Roh Kudus itu Allah, oh enggak bos. Kalau Roh Kudus itu Allah, bagaimana mungkin Allah dinubuatkan? Kalau Roh Kudus itu Roh Kudus yang dinubuatkan di yang aku bilang tadi, awal sebelumnya Roh Kudus itu sudah ada. Maka Roh Kudus yang di sini itu bukan Roh Kudus yang dinubuatkan di era sebelum Yesus lahir itu. Karena apa? Ini gelar, bukan proper name. Jadi dia bisa disandang oleh siapapun kalau dia memenuhi kriteria itu. Ya. Oke. Aku mau lanjutkan ke ayat berikutnya, tapi timing sudah limit ya, sebentar lagi menjelang adzan maghrib atau berbuka puasa. Kita besok masuk ke 1 Yohanes 4:2-nya. Ya, ini kan masih 4:1. Tetapi sesuatu yang menarik di sini, kamu sudah ngerti bahwa yang dimaksud roh itu ya nabi. Ya, jadi dia merujuk kepada nabi. Deskripsinya seperti ini. Ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ingat kata-kata Yohanes, diuji. Jangan setiap orang ngaku Roh Kudus terus kamu percaya, ya. Oke, aku kira di sini dulu ya. Kajian kita lanjutkan esok sampai nanti benar-benar mengerucut, dan ini akan berakhir di perjanjian terakhir nanti. Ya. Sehingga pemahamanmu itu lengkap. Sebetulnya kalau kamu beli buku, nanti dikirain aku jual-jual buku lagi. Tuh, ambil bukunya Bapak yang ini. Satu aja. Bukan bawahnya, ya, yang kopernya bagus. Kalau di sini sebetulnya sudah selesai ya.
sudah selesai, sudah dibicarakan. Kalau mau kamu baca di sini itu lebih sudah komprehensif ya, seperti yang aku jelaskan di sini. Oke. Ya. Sampai di sini dulu ya, besok kita lanjutkan. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islammu dalam sebuah keindahan. Namun tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Ini detik-detik berbuka puasa sudah menjelang ya bagi yang sewaktu sama aku ya. Kalau Indonesia Timur tentunya sudah beda ya. Selamat yang sudah berbuka puasa, yang belum menanti puasa, yang lebih ke barat lagi menanti 2 kali puasa karena yang Indonesia Barat lebih lama lagi ya. Semakin ke Aceh semakin molor gitu. Semoga puasa kita di hari ini tercatat sebagai amal soleh dalam catatan langit Lauh Mahfud Gusti Allah Agung. Ya, pesan dari aku ya seperti tadi itu harus dijaga dalam bingkai imanmu, tapi memberi hormat kepada yang lain yang punya pilihan lain. Oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima salam dari aku, salam Isra, ya, salam penyemangat kita Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.